Sebelum membuat laporan polisi, para jemaah sempat melakukan mediasi dengan pihak travel. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang, lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Suasana sempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, alhamdulillah saya bisa menyambangi Bapak Azmi dan Ustadz Hakim ini membahas terkait viralnya travel perjalanan yang merugikan jamaah. Ini kita harus ketahui kawan-kawan, jangan sampai kita jadi korban. Karena ngumpulin uang itu berat ya Ustadz ya, berat. Jadi untuk itu kita harus mengetahui secara detail hal-hal terkait perjalanan umroh ini. Dan ada dua sumber kita, di depan kita ada Bapak Azmi dan Ustadz Hakim. Langsung saja, ini kan di media sosial ada satu permasalahan yang travel umroh besar yang mencapai jamaah itu kerugian perusahaan 60 miliar. Ini kan harus kita ketahui sama-sama ini. Indikasi bagi penyelenggara umroh ini kan orang yang berpengalaman dalam hal tersebut, apa-apa saja faktor dan tanggapan sebagai penyelenggara daripada perjalanan umroh ini, bagaimana menurut tanggapan Bapak dan Ustadz? Silahkan dulu, yang mana dulu? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada Pak Iwan sebagai podcast asik ya. Ya, alhamdulillah. Asik yang berkesempatan hadir di sini di Travel Bina Insani cabang Kuala Tungkal. Permasalahan yang terjadi terkadang penipuan, ada indikasi-indikasi banyak memang sekarang ini travel yang bermasalah, baik di Jakarta, baik di Jambi, itu banyak sekali yang bermasalah ya. Indikasinya terkadang dia memberikan biaya paket yang sangat minim, tetapi untuk fasilitasnya itu fasilitas yang tapi harganya minim. Ini yang terkadang kita sebagai masyarakat, kita harus waspada juga, harus menilai ini paket dengan harga yang segini, mungkin enggak hotel yang bintang 5. Jangan sampai terkecoh. Nah, jangan sampai terkecoh dengan itu. Memang ada paket yang paket hemat. Ada paket yang standarnya, ada yang paket VIP, ada yang paket VVIP, itu ada. Itu macam-macam harganya. Makanya kalau kita sebagai masyarakat, kita menilainya itu harus dengan rasional. Begitu. Ini paket dengan harga segini sesuai apa tidak gitu. Makanya terkadang indikasi-indikasi banyak travel yang bodong itu begitu. Kadang-kadang kita merasa, oh ini murah nih, oh ini fasilitasnya mantap, murah nih. Jangan di situ kita pandang. Banyak lagi sebenarnya yang harus kita pandang lagi. Mungkin nanti kita bisa jabarkan lagi nanti untuk selanjutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terindikasinya satu travel umroh itu bagaimana untuk masyarakat ini mengetahui? Apakah dia harus punya kantor kah? Kan kita ini cabang juga kan? Benar. Karena gitu daerah ini tetap cabangnya di pusat kawan-kawan. Namun saat ini kan memang banyak terjadi indikasi lah daripada penyelenggara umroh ini yang prestasi tidak sesuai kesepakatan sehingga merugikan orang banyak. Untuk itu kan kami bertanya lagi ke Ustadz Hakim lagi. Oh iya. Karena Jadi gini Bang Iwan. Jadi ada beberapa hal yang seharusnya kita perhatikan sebagai jemaah untuk kita agar tidak terjatuh di suatu yang bakal menyesali kita tersebut. Salah satunya untuk kita berantisipasi yang pertama sekali itu jangan sampai kita mengamanahkan uang kita untuk beribadah umroh kepada orang yang tidak kita kenal. Makna katanya apa terkadang Bang Iwan? Orang yang banyak penipuan ini, dia pertama tidak memiliki izin dari Kementerian Agama. Nah, jadi ini jamaah, kita himbau lewat podcast ini, jangan sampai nanti jikalau mau pengen ibadah umroh, pertama sekali harus ditanya
travel ataupun orang yang kita amanahkan uang kita, tanyakan izinnya dulu Bang Iwan. Nah, kalau nggak ada izinnya, itu bisa saja dia bermotif penipuan. Nah, yang kedua Bang Iwan, perhatikan kantor tempat kita menyetor. Nah, jangan sampai nih, banyak nih di Kuala Tunggal nih Bang Iwan, orang tertipu Bang Iwan, dia nyetornya biasa dari mulut ke mulut. Orang Tunggal kan tahu sendiri. Nah, jadi kalau sudah dapat kabar, umroh di sini saja, umroh di sini Lebih murah. Nah, padahal dia tidak memiliki kantor. Nah, dia umroh sini aja, nanti nyetornya lewat saya ya, berangkat sama saya. Padahal dia nggak milik kantor. Nah, dengan salah satu yang pertama tadi, menawarkan harga paket murah, tapi dengan fasilitas yang Masya Allah, yang seharusnya fasilitas tersebut dibayar di atas 40, bisa dijual sama dia di bawah 30, 25, 29. Jangan pernah terkecoh dengan itu Bang Iwan. Di luar Nurul. Di luar Nurul, jauh, ya kan? Seharusnya paket 27 hotelnya di mana, dia bilang 5 meter dari pelataran haram. Nah, itu banyak tuh Bang Iwan. Nah, itu yang kedua, jangan pernah nyetor kepada orang yang tidak memiliki kantor di daerah tempat kita nyetor. Itu bahaya tuh Bang Iwan. Indikasi ya. Indikasinya begitu. Nah, habis itu yang terakhir, ya, kalau bisa kita nyetor, kita yang datang ke kantor tersebut. Jangan sampai kita lewat mulut ke mulut aja nih, karena kemarin nih Bang Iwan, perlu Bang Iwan ketahui nih sama penonton di podcast, kemarin bulan puasa bukan kita dengar berita di Jakarta aja, termasuk di Provinsi Jambi, salah satu penipuan terbesar di bulan puasa Bang Iwan. Masya Allah. Termasuk di kabupaten kita. Ada juga yang kena di ada hampir semuanya. Tuh, nasallallahu wassalam, mudah-mudahan kita terjauh itu Bang Iwan, karena kita nggak tahu, orang kadang Bang Iwan nabung 2,5 tahun buat umroh, 60 juta lenyap begitu saja. Dan orangnya pun dia nggak bertanggung jawab, kasihan kita. Makanya kita kalau bisa ingin beribadah umroh ke yang pasti-pasti saja. Contoh kasarnya, setidaknya harus memiliki kantor di daerah kita. Seperti kantor ini ya. Seperti kantor kita, alhamdulillah. Makasih nih, makasih udah datang silaturahmi sama ketua kita, Masya Allah. Terus ketua cabang lagi nih. Iya. Tadi kan disebutkan beberapa faktor yang harus masyarakat ketahui terkait indikasi penipuan ya, atau penggelapan dana. Terus ini kan dari penyelenggara ini kan tahu standar minimal dasar itu berapa kira-kira yang memang standarnya itu masuk, dan orang itu insya Allah pasti berangkat walaupun mekanismenya hotelnya jauh seperti kata Ustadz tadi kan. Jadi masyarakat ini sudah bisa menelisik, memahami batas minimal ketika suatu travel di batas minimal tersebut, tanda kutip kan, terjadi penipuan. Nah, mungkin Bapak Azmi atau Ustadz nanti bisa dari pengalaman yang sudah ini kan bisa dijelaskan kepada penonton semua. Iya. Terima kasih Bang Iwan. Kalau standarnya itu sebenarnya sudah ada aturannya. Sudah ada aturan. Itu kalau kita di Bina Insani itu standarnya 27 jutaan. 27 jutaan itu standar paling minim. Paling minim itu standarnya 27 jutaan, itu dengan paket yang hemat. Dan alhamdulillah juga paket hemat kita masih hotelnya masih terjangkau. Dalam artian masih bisa jalan kaki, nggak nyampe sampai 1 kilo, 2 kilo, enggak. Itu yang paket kita normal ya, hemat ya, paket hemat kita itu standarnya 27 jutaan, itu dengan hotel yang masih jalan kakinya terjangkau dan tidak begitu jauh. Nah, begitu. Itu standarnya. Kalau untuk yang kelas atasnya ada lagi tingkatannya, gitu. Berarti kalau 25 nggak masuk di luar. Kalau 25 itu kalau kami memang tidak ada yang paket yang di bawah 27 jutaan. Karena kalau sudah 25 itu bakal hotelnya bakal jauh itu. Dan ada ya yang 25? Ada. Jadi perlu diketahui Bang Iwan, umroh itu adalah ibadah yang memerlukan tenaga. Iya kan? Tawaf, sa'i dan semacamnya itu memerlukan tenaga.
Ada yang 25 atau 24 itu ada Bang Iwan. Ada. Cuman dia bermainnya biasanya di penerbangan. Oh. Jadi jamaah bisa saja terbang sampai dari Tungkal nih ya. Dari Tungkal bisa sampai 3 kali pindah penerbangan. Itu membuat kemurahan di biaya. Memang bisa dengan harga 24 juta. Cuman penerbangannya transit nih berapa kali. Jadi jamaah capeknya di perjalanan. Nah, travel kita nih Bang Iwan, alhamdulillah pesawatnya selalu direct. Makanya dengan harga 27 juta itu jamaah tidak kita benarkan buat capek. Jadi dari Jambi, Batam udah langsung sampai ke Jeddah gitu. Itu perlu diperhatikan juga tuh Bang Iwan. Tenaga, karena kita beribadah cuma 12 hari. Oh, berarti memang ketika di bawah 27 juta itu bisa, tapi ribet lah. Ribet. Nah, berarti Transit. iya, ada rupa, ada harga. Ketika 20 juta minimal di Bina Insani ya direct langsung gitu kan. Memang perhotelannya lah yang jauh lah, karena harganya kan sesuai juga. Terus ini kan mohon maaf, daripada sam-sam penyelenggara ini kan ada persaingan. Ini kan tidak menutup kemungkinan lah, namanya persaingan ini kan, mohon maaf, itu ada apa enggak saling menjatuhkan kah atau saling menjelek-jelekkan? Karena yang kita ketahui sama-sama ini memang usahanya membantu orang untuk niatnya ibadah. Namun kan saat ini di Indonesia kan membanjir, sangat tidak bisa dibatasi lah namanya travel umroh ini, dan tidak semua orang punya niat yang sama kan, semua mencari uang, endingnya saling menjatuhkan. Ini kan mohon maaf, hal seperti itu apakah ada apa enggak, misalnya menjatuhkan ini kan apa Bina Insani, ada enggak yang seperti itu? Ini kan kita terus terang aja nih, biar agak berat ya. Ini kan ini nih realitanya biasanya ada gitu kan. Iya, saya juga mendengar si soalnya gini. Jadi ini kan kita klarifikasi. Benar. Secara dewasa lah kan, namanya kita memahami setiap pergaulan, setiap industri ini kan tidak satu sama lain, itu tidak seiring kadang-kadang kan. Mungkin ini bisa diklarifikasi ada apa enggak, kalau seandainya ada, bagaimana setiap travel umroh ini yang baik dan benar, karena ini kan tanda kutip mewakili agama. Nah, jadi maunya kita itu memang sebagaimana agama anjurkan lah, yang baiknya itu seperti apa, bagaimana itu? Nah, dijawab sama ketua dulu. Habis itu saya coba. Jadi soal pertanyaan ini agak sensitif. Kita jawab. Kalau masalah travel khususnya di Tungkal kita, untuk persaingan dulu ya, dulu saya mungkin jawabnya dulu memang ada sih seperti indikasi persaingan antara travel. Tapi kami sebagai Bina Insani, ini saya tekankan dulu, kami tim Bina Insani dari awal kami buka ini Bina Insani di Tungkal, kami punya niat memang mau membantu masyarakat ke Baitullah, membantu orang mau berangkat ke Baitullah. Itu niat yang pertama. Itu kita tekankan yang kepada tim Bina Insani, kita bantu ke Baitullah dulu. Nih orang nih. Masalah rezeki Allah yang ngaturnya. Bukan kita yang ngatur rezeki. Semuanya dapat rezeki kok. Allah tidak salah ngasih rezeki kepada hambanya. Nah, ini. Makanya kita di awal kita buka ini memang kita niatnya membantu orang Baitullah. Dan makanya kita juga paketnya mungkin bisa dikatakan sangat-sangat minim, 27,5 juta. Itu sudah dapat 13 hari nih. Kalau untuk paket saat ini 13 hari dapat 2 kali Jumat. 2 kali Jumat. Jumat di Madinah 1 kali, Jumat di Mekah 1 kali. Betul. Untuk persaingan dulu mungkin saya rasa saya yang salah mungkin ya. Saya masang spanduk, masang baliho, masang banner, hilang. 2-3 hari hilang. Oh gitu. Apakah ini persaingan ataukah memang tidak sengaja? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya pun persaingan, saya dari awal sama tim, kita jangan pernah bersaing sama travel lain. Travel lain itu mitra. Kita anggap itu mitra. Malahan kita pas kita masang-masang baliho, masang spanduk, masang banner di jalan-jalan, itu ada travel lain yang bannernya rusak, kita bagusin. Wah,
Kita bagusin, tujuannya sama, tujuannya kan sama, bantu orang ke Baitullah. Iya. Maka kita tidak pernah merasa ini persaingan. Tunggu dulu Pak Ami, ini kan ketika Pak Ami membaguskan banner punya orang, ini kan tanda kutip persaingan, tapi kok mau gitu, mau tanda kutip maunya itu kan apakah kenal dengan penyelenggara umroh kayak gini, apakah bagaimana, ini kan sesuatu hal yang tak wajar. Tak wajar kan, karena persaingan tadi kan hilang lah banner kan, contohnya banner Ustaz dibagusi, nah itu tuh kok baik sekali gitu. Karena kita gini, kita punya prinsip tadi, jangan ini kan saingan bukan dalam bisnis, oke, saingan, tapi kan kita punya tujuan yang sama. Kita punya tujuan yang sama, bantu orang ke Baitullah. Nah, itulah mungkin kami punya sudah kita bagusin aja, kita ini kasihan ini bannernya nih jatuh, kasihan bannernya nih apa nih bautnya sampai lepas. Nah, kita bagusin. Nah, itulah kita. Jadi persaingan tergantung travelnya lah. Tapi kalau kami Bina Insani, insya Allah kami tidak merasa travel ini saingan kita, enggak. Karena kita punya tujuan yang sama. Mungkin ada tambahan lah, Ustaz Hakim. Boleh nambahin sedikit ya? Oh sangat boleh Ustaz. Jadi gini Bang Iwan, Iya. jadi gini penonton semuanya, kalau masalah persaingan ataupun apapun itu, kita nih dari Bina Insani nih Bang Iwan, kita punya tim beberapa orang. Dalam tim Bina Insani itu ada beberapa orang Bang Iwan. Jadi setiap 1 bulan tuh kita rutinin selalu rapat dan kita kumpul. Di apa nggak ada di orang itu ada di kita. Kesulitannya tim kita. Itu yang pertama, yang terus kita ingatin nggak bosan-bosan Bang Iwan, selalu luruskan niat. Selalu luruskan niat. Kita ini Bang Iwan, sekarang seperti apa yang Bang Iwan bilang tadi, bahwasanya kalau orang sudah gabung sama umroh ini jatuhnya udah agama nih. Iya. Ya kan? Kalau udah mainannya agama, jangan pernah niat kita ke dunia. Gitu Bang Iwan. Kita nih sekarang bawa tamu, bukan tamunya presiden, tapi kita bawa tamunya Allah nih Bang Iwan. Benar kan? Benar. Kebaitullah. Jangan pernah kita dengan membawa tamu Allah, kita seolah-olah nggak percaya sama Allah, Allah bakalan balas semua apa yang kita korbanin. Nah, maknanya Bang Iwan, jangan pernah cari keuntungan di wadah ibadah. Gitu itu Bang Iwan. Kalau prinsip kita, makanya Bang Iwan ada spanduk, ini bukan spanduk, bukan mencong lagi, spanduk udah di bawah tanah. Kita benerin itu biar apa ya? Kita yakin sama Allah ini bakalan. Perlu diketahui Bang Iwan, seperti ketua bilang tadi itu, sampai kita dulu pernah punya jamaah Bang Iwan, punya jamaah yang uangnya pas-pasan, uangnya sama sekali nggak ada lebihnya nih. 27 juta tadi. 27 juta pas. Itu kan seharusnya kita tuh belum buat paspor dan semacamnya. Nah, di luar itu kan Bang Iwan, itu ya udah kita bantu nih orang karena Allah Ta'ala, karena dia memenuhi panggilan Allah. Kekurangannya nggak apa-apa lah, kita yang tanggung. Nggak ada sama sekali keuntungan masuk di kita. Kita bantu sampai dia selesai beribadah Bang Iwan. Semenjak itu alhamdulillah, karena keikhlasan kita sama Allah, itu banyak jamaah berantak ke bawah. Itu karena satu hal kecil yang kita bantu. Apalagi kalau niat kita memang niat lillahi ta'ala. Maka Bang Iwan, saya perlu sampaikan nih, kalau misalnya ada suatu travel yang niatnya bercampur dunia, itu travelnya nggak bakalan lama berhenti. Itu ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Jangan pernah bermain di dalam paket, di dalam apapun itu bakalan merasa susah kita tatkala bekerja. Jangan pernah menambahkan ujroh. Kalau kita bahasanya ujroh. Ujroh itu apa? Gaji, bonusnya lah buat kita, tanda capek kita ngurus begitu. Jangan pernah gitu, karena seolah-olah kita memanfaatkan tetamu Allah untuk datang sampai ke Allah. Itu Bang Iwan. Selalu saya sampaikan ke tim itu Bang Iwan. Jadi luruskan niat, gimana pun kalau kita ikhlas, pasti Allah sampaikan kita juga secepatnya dengan cara terbaik. Gitu ya. Jadi kalau apa namanya, kalau Bang Iwan bahas masalah persaingan, kita sama sekali nggak pernah pengen bersaing sama orang. Kalau orang pengen bersaing sama kita, silahkan. Tapi inilah produk kita, inilah hati kita, inilah yang kami adain. Nah gitu Bang Iwan. Jadi setiap permasalahan ada di travel lain. Ini kadang-kadang ada nih permasalahan travel lain begini-gini. Kami selalu sampaikan kepada tim,
jangan kita umbar nih permasalahan yang ada travel lain ini. Jangan kita umbar nih. Jangan, karena kita itu tadi kita jangan sampai menjatuhkan travel lain. Kami tidak pernah mau menjatuhkan travel lain. Biarlah masyarakat yang menilai. Betul kata Ustaz Hakim tadi. Ada mungkin sebagian jamaah yang itu berangkat memang betul-betul kita tidak ada mengambil satu keuntungan sedikit pun. Berarti pure ibadah juga ya. Ya memang kalau tujuan kita itu benar, ya secara sunatullahnya kan feedback yang kita dapat itu adalah kepercayaan. Kepercayaan manusia yang Allah titipkan ke hati kita, terdengar di seluruh pelosok desa, bahwasanya ya mudah-mudahan kan hal yang kita bangun sama-sama tadi menjadi manfaat di dunia dan di akhirat. Karena kan di sini ada ranah juga namanya travel penyelenggara, itu tidak menutup kemungkinan pakai anggaran. Dan kita di sini kan nyewa kantor juga nih, butuh anggaran. Dan teman-teman juga butuh anggaran. Itu secara duniawinya kan tanda kutip bisa terjadi sifatnya dunia tadi, itu yang membuat saling ya orang mungkin mereka tersaingi persaingan dan tersaing wallahu alam bisawab. Dan mudah-mudahan ini juga mengkonfirmasi terkait hal-hal miring tersebut. Terus ini kan Bina Insani yang ini kan cabang juga nih di Tanja Barat yang diketuai oleh Bapak Azmi. Masalah izinnya nih, kan kita sudah panjang lebar tadi ngobrol. Sekarang mau masalah ini lagi nih, Ustadz tadi kan, yang izinnya itu ada apa enggak? Jadi diuraikanlah kepada penonton semua bahwasanya legalitas daripada travel umroh ini memang tercatat di Kementerian Haji dan Umroh. Dan sebelum itu sampaikan juga nih paketnya itu berapa. Kemudian tahu nanti kawan-kawan ini kan ada yang mau umroh. Dan ini sudah berapa kali? Tahun berapa berdirinya di sini? Kalau untuk yang cabang tunggal, udah 2 tahun. Sudah berapa kali membawa keberangkatan? Nah, itu silahkan disampaikan sedetail mungkin biar penonton ini mendengar dan mudah-mudahan ada rezeki lebih, tertariklah untuk daripada liburan ke Bali kan. Ada keluar negeri. Ini kan tergantung orangnya juga. Kita tidak bisa memaksakan hal ibadah ini, jangan sampai ada gium tanda kutip ya, kita ini penyelenggara tapi menjual agama dengan hadis. Tapi tujuan ini ya untuk orang mau ibadah, inilah jalurnya. Kalau mau pergi ke Bali, itu jalurnya. Jadi kita harus objektif lah terkait hal-hal yang nada-nada miring ya dengan hal ini di media sosial. Silahkan Ketua. Liburan yang indah itu ke Baitullah. Nah, nanti tambahan lagi. Ini perkara tentang liburan ibadah. Ya. Mungkin tadi saya sedikit nambahin masalah yang tadi dulu Pak Iwan. Saya pernah ditawarkan ke travel lain itu masalah ujrah tadi ya, itu saya balik lagi ke tadi. Masalah ujrah tuh sampai saya di WA dapatnya sekian iming-imingin dapat satu jamaah sekian. Kalau di Bina Insan ini bisa dikatakan ujrahnya ala kadar. Jadi tipis memang kita, karena itu tadi tujuan kita bantu orang ke Baitullah. Makanya kalau bicara adakah untungnya, tidak mungkin setiap perusahaan itu tidak ada feedbacknya, tidak ada feedback, tidak mungkin. Tapi kita tidak arahnya ke sana. Tidak arahnya ke sana. Makanya yang penting ngumpul. Jadi saya sampai di WA tuh, sampai WA begini enak di sini dapat sekian. Kalian enggak saya respon, enggak saya. Karena tujuan tadi, kami tujuannya bantu orang ke Baitullah. Masalah rezeki Allah yang ngaturnya. Itu. Nah, masalah izin, kita punya izin PPIH Kemenak nomor 114 tahun 2021. Itu izin kita sudah masuk di Kemenak, dan alhamdulillahnya kita sudah akreditasi A. Wow. Nah, itu terbaik tuh. Akreditasi A itu bukan semudah mendapatkan yang membalik tangan. Dia ada orang yang punya izin nih Bang Iwan, tapi belum tentu yang punya izin ada akreditasi. Kita udah punya dua-duanya. Alhamdulillah ya. Aku tertarik juga sama. Mudah-mudahan Insyaallah, amin. Terus Ustaz, makanya kita udah ada izin Kemenak dan sudah dapat akreditasi A, alhamdulillah itu. Dan untuk paket, kita ini ada paketnya 3, paket hemat, paket reguler sama VIP.
paket hemat itu mulainya 27,5 juta untuk musim ini ya. Karena beda musim nanti beda lagi. Kadang-kadang bisa agak ke bawah sedikit atau naik sedikit. Untuk musim ini sampai bulan 3 tahun 2027, insya Allah itu kita sudah ada tiketnya yang kita pegang. Nah, itu kemenangan kita di Bina Insani, Pak Iwan. Tiket ini kita yang booking. Tiket backupnya maskapai Lion ini kita Bina Insani. Makanya kita punya jadwal setiap bulan itu. Punya jadwal setiap bulan sampailah bulan Maret 2027. Tiap bulan berangkat. Tiap bulan berangkat. Dan satu bulannya sampai jadwal itu 2-3 kali. Wow. Berangkatan. Makanya kalau untuk yang mau ibadah sama Bina Insani, insya Allah setiap bulan ada jadwal berangkat. Bisa. Kapan pun bisa. Setiap bulan ada. Kecuali ya mau bulan haji, itu memang semua travel Beda. ditutup. Nah, itu untuk paket 27,5 itu paket hemat. Ya, paket yang regulernya itu 31 juta, yang VIP-nya itu sekitar 35 jutaan. Bedanya di mana? Bedanya di hotel, fasilitas hotelnya aja. Dan 27,5 juta ini tidak jauh-jauh juga hotelnya. Masih sekitar 500 meteran. Masih terjangkau lah bagi orang yang lansia ya. Yang 31 juta itu hotelnya 200 meteran. Yang VIP itu hotelnya deket nih yang udah jalan udah deket nyampe. Ada nggak keluhan dari jamaah, kan beberapa keberangkatan ini kan ada orang tua juga mungkin kan, orang-orang lansia, ada keluhan terkait masalah perhotelan kah atau masalah makanan kah yang sampai kepada penyelenggara di sini? Ada nggak pernah terjadi permasalahan? Dan satu lagi, ini kan kita ketahui sama-sama tanda kutip yang perang dunia ini kemarin kan sampai heboh juga, bahwasanya ini bisa menjadi penghambat juga. Iya, betul. Tapi alhamdulillah kayaknya nggak ada ya. Terus Nanti bisa jauh rusakin. Jadi masalah jamaah belum ada ya? Untuk keluhan itu sebenarnya manusiawi ya. Namanya orang memakai jasa kita, kalau orang ada kurang, dia bisa nyampaikan saran, itu biasa sebenarnya. Cuman sampai sejauh ini tidak pernah ada keluhan yang begitu fatal, itu tidak pernah. Karena perlu diketahui nih Bang Iwan, di travel kita ini kalau masalah lansia, travel kita ramah lansia. Maksudnya? Tuh. Sekarang nih lagi pada booming-boomingnya nih, travel harus ramah lansia. Gimana? Jadi lansia itu tidak terlantarkan tatkala ibadah nih Bang Iwan. Jadi lansia sama pemuda sama. Jadi travel kita walaupun dia bawa lansia, terus kita perhatikan dia mau kemana, terus kita layanin. Itu namanya ramah lansia. Makanya kita dari Travel Bina Insani yang paling kita perhatikan pelayanan tatkala orang itu beribadah. Karena itu yang bakalan buat berita, ya kan? Nanti kalau dia merasa puas, enak nih, Masya Allah Travel Bina Insani fasilitasnya bagus, sudah tuh dilayani dengan baik, itu ramah lansia tuh Bang Imam. Kalau untuk masalah lain-lainnya, hal-hal kecil itu sepertinya manusiawi, itu menjadi saran buat kita dan menjadikan kita buat tidak terjatuh di lubang yang sama lagi. Itu tuh Bang Imam. Izin nih potong Ustadz, tadi kan anggarannya yang paket hemat 27.500.000. Itu ada tambahan dana lain nggak terkait paspor, terkait kesehatan? Itu kan apakah sudah itu semua apa bagaimana gitu kan? Soalnya kan masyarakat ini ketika dengar 27, ada tambahan paspor beda. Itu anggaran lagi kan? Nah, jadi minta penjelasannya kepada penonton semua. Saya jelaskan dulu ya, ini fasilitas tambahan. Nanti saya jelaskan yang ini ya. Masalah perang tadi belum dijawab tuh. Belum dijawab saya. Iya. Bagaimana masalah? Aku sampai merokok apa ya? Paket 27,5 kita paket memang di luar dari paspor sama vaksin. Kenapa kita di luar paspor sama vaksin? Terkadang ada jamaah yang sudah ada punya paspor nih. Oh iya. Contoh misalnya ada jamaah ini sudah pernah berangkat haji atau umrah sebelumnya, itu udah punya paspor kan, makanya kita paket di luar paspor sama vaksin. Nah, 27,5 itu penambahan paspor sama vaksin tidak banyak. Paspor cuman 650 kan pembuatannya, dan vaksin 600 itu standarnya ya. Tapi beda-beda travel beda-beda ini. Itu
Cuman kita walaupun jamaah buat paspornya di luar ini paketnya, tetapi di saat pembuatan paspornya kita layanin, Dibantu. kita bantu. Oh. Makanya kita jamaah kita memang layanin dari awal nih Pak Iwan. Mulai beliau daftar, mulai jamaah nih daftar, kopernya kita antar rumah jamaah, nanti pulang pun kita yang antar lagi. Oh. Jadi kita antar nih pas kopernya ke rumah jamaah, pas mau berangkat kita yang jemput. Kita jemput kopernya, kita lah yang bawa kopernya ke Jambi, sampai di Jambi masuk ke bandaranya, itu kopernya jamaah cuma nerimanya di hotel Madinah maupun di Mekah nanti. Jadi jamaah memang kita Layani. apa ya, kita mungkin kita dalam artian kita Pelayanan yang optimal. itu memang maksimal Iya. kita layani. Kita biarkan capek. Iya. Kita biar kita capek karena sebagian ada mungkin lansia. Iya. Kalau lansia kan repot nih bawa Repot. koper masing-masing. Itulah kenapa kita juga tidak transit. Kalau transit itu repotnya di situ. Koper itu nanti jamaah bawa masing-masing. Oh iya ya. Maka kita langsung nih mulai Jambi, Batam langsung ke Jeddah. Itu jamaah tidak pernah mulai dari awal berangkat dari Tungkal, itu jamaah tidak pernah yang namanya bawa koper lagi. Jamaah cukup bawa badan, siapkan fisik, semua untuk Masalah. ibadah ke Baitullah. Berarti sangat luar biasa lah pelayanan Itu yang kita terbaik. layanin. Pembuatan paspor kita yang online-kannya, kita yang nuliskannya. Iya. Jadi jamaah datang ke imigrasi, foto selesai. Karena kan mohon maaf ada orang kampung yang nggak paham, Betul. jadi harus didampingi terus sampai selesai. Kita dampingin, makanya jamaah tuh maksimal kita dampingin. Alhamdulillahnya jamaah alumni jamaah mungkin Pak Iwan di saat ketemu alumni Bina Insan ini boleh ditanya bagaimana pelayanan kita kepada jamaah. Kemarin Haji Hamid anggota dewan itu juga sama kita kan, kabak umum tuh sama kita, boleh mungkin pas ketemu sama Haji Hamid tuh tanya beliau bagaimana Bina Insan ini. Sampai beliau itu pun juga Kagum. dapat nggak untungnya Bina Insan ini? Tapi tanya gitu. Tanya gitu sama saya. Karena saking Saking. Mulai berangkat dari Tungkal itu didampingin, Iya. pakai mobil sampai ke Jambi sini, sampai ditanya seperti itu. Kita ya inilah pelayanan kita kepada jamaah karena kita memang tujuannya membantu Iya. jamaah ke Baitullah. Luar biasa ya. Ustaz ini bagaimana tentang perang tadi? Oh iya nih, kita coba jawab nih ya, jemaah. Jadi masalah peperangan Timur Tengah, masalah perang Iran dan Amerika Serikat nih, perlu diketahui itu sebenarnya penonton, Bang Iwan, itu sebenarnya tidak berdampak secara beribadah. Maknanya apa? Ketika kita berangkat sampai ke Mekah dan Madinah itu nggak ada dampak perang tuh nggak ada ya. Kita beribadah seperti biasa. Kita datang ke Madinah, ziarah Nabi, ziarah Nabawi dan semacamnya. Sampai pun kita ke Mekah kita berumroh, berwisata dan semacamnya. Itu tidak ada gangguan, tidak ada ancaman dan semacamnya. Tapi nih Bang Iwan, perlu diketahui nih jamaah, dampak dari perang tersebut berdampak kepada global. Salah satu dampaknya adalah aftur dan kenaikan dolar. Nah, Kayak kita ketahui iya. kan, sekarang dolar nih hampir mencapai angka 18. Dan aftur pun BBM penerbangan itu berdampak di situ. Suku bunga dunia pun naik juga. Nah, jadi Bang Iwan, jamaah perlu diketahui nih dipotong nih keren nih dipotong. Gini Bang Iwan. Siapapun yang bakalan berangkat Juli, Juni, sampai akhir tahun nanti nih, ditanya sama travelnya. Travel yang perlu dicurigai Bang Iwan, yang nggak naik sama sekali. Harga nggak naik nih. Harga nggak naik. Oh, Kita iya. sekarang nih lagi naik-naik nih. Dolar naik nih. Benar. Nah, kecuali dia punya pesawat sendiri. Iya kan? Iya, Pesawat Bina Insan nih. Logis. Logis ya, Iya. teman. Jadi kemarin kita disampaikan gitu. Yang perlu ditanyain, travel tidak naik sama sekali. Mau itu 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai kalau saya nelpon di Aceh sampai 7 juta kenaikannya. Yang perlu diketahui, kalau travelnya nggak ada pemberitahuan naik sama sekali, itu bisa jadi penipuan. Nah, Berarti naik juga nih. naik juga. Yang 27 tadi bisa naik berapa nih? Makanya kita sampaikan nih, Iya.
karena keuntungannya maskapai Lion Air yang membackup itu dari kita semua. Jadi negosiasinya dari Travel Bina Insani langsung ke direktur Lion Air-nya langsung. Jadi orang-orang naiknya sekitar angka 5 juta, 4.500.000. Kita di Bina Insani naiknya cuma 4 juta. Sudah disubsidi, sisanya sama Travel Bina Insani. Paling rendah kenaikan di Lion Air itu di Bina Insani itu Bang Iwan. Berarti 31 juta nih. Jadinya 31 juta Ya, 500-an. Berarti 27 tadi yang harga kemarin. Ya. Nah, sekarang karena perubahan daripada dolar ini menyesuaikan lah. Benar. Kalau enggak, Untuk saat ini. iya. Kalau turun disesuaikan lagi. Nah, makanya itu Bang Iwan, kita sampaikan kemarin sama ketua untuk jamaah. Ini di Bang Iwan, ini insya Allah bulan Juli tanggal 9 itu keberangkatan satu grup 45 orang dari Kuala Tungkal. Nanti disusul September, Agustus, Oktober sama November. Itu berangkat Kuala Tungkal nih. Kalau ada jamaah nih, followersnya Bang Iwan kan. Itu kita udah sampaikan kenaikan kita 4 juta. Alhamdulillah Bang Iwan, semuanya pada setuju dan berangkat di bulan Juli tersebut. Kenapa nih kita kasih tahu di lebih awal? Karena biar jamaah tidak kaget Bang Iwan dan bisa mempersiapkan. Ada nih yang jahat nih Bang Iwan. Dia 2 hari sebelum keberangkatan baru dibilangnya naik. Waduh. Itu kan parah tuh. Iya. Nah, Dia bukan jemaah cari uang. Nah, malah mau kalau sudah kayak gitu mau nggak mau mesti cari tambahan. Ya, apalagi kan kalau Tungkal mau berangkat umroh ada selamatan, Iya. ada salam-salam. Nah itu daripada aku malu gitu kan. Sudah selamatan tapi nggak jadi berangkat, akhirnya cari pinjaman Iya. 4 juta. Itu nggak baik tuh Bang Iwan. Nggak baik. Makanya jamaah perlu kita sampaikan, apapun harta yang kita korbankan buat beribadah sama Allah, jangan pernah beranggapan nggak dibalas Allah kalau kita ikhlas. Iya. Apalagi kita langsung ke rumahnya Allah, A1. Ya kan, langsung di pusat kita doanya. Iya. Itu Bang Iwan. Ini kan sudah panjang lebar kita membahas terkait indikasi-indikasi penipuan umroh ini, mungkin penutup lah kan. Oke. Nanti dari Ketua Yayasan Travel Umroh Bina Insani Tanjung Barat, closing statementnya itu seperti apa, dan juga Ustaz Hakim seperti apa, kan kita dengarkan juga kepada beliau-beliau ini berdua lah, karena kan milenial. Kalau milenial ini pasukannya ramai kan kawan. Karena orang muda dia bergerak di media sosial. Silahkan Ketua. Saja dulu. Ustaz Hakim dulu. Oke, bismillah. Jadi ini penutup buat semuanya. Apapun yang kita korbankan buat beribadah kepada Allah, termasuk umroh, jangan pernah kita takut harta kita habis. Jangan kita buat harta kita hanya terbungkam di dalam penyimpanan. Kita tidak pakai itu buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah terus kita sampaikan, ibadah umroh, ibadah haji dan semacamnya, Allah bakalan jauhin kita dari kefakiran dan Allah bakalan hapusin dosa kita. Itulah salah satu ciri-ciri orang makbul. Apapun itu, siapapun itu, sikap kami di sini podcast untuk menyeru kepada semua masyarakat agar berhati-hati, tidak terjebak di lubang yang sama gara-gara terkecoh dengan apa yang ditawarkan begitu. Ini kita dari Bina Insani, insya Allah nanti nih di akhir bakalan ada dicantum-cantumin brosur dan semacamnya. Nanti bakalan boleh dipantengin di podcast Asyik di channel YouTube-nya Bang Iwan. Jadi yang perlu kita sampaikan, ayolah kita sama-sama untuk bersegera mungkin menjemput panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang selama ini kita kumpulkan daripada harta kita. Mudah-mudahan ada berkahnya di situ, Allah tambahkan setelah kita pulang beribadah. Amin. Ketua. Ini terkait supaya jangan tertipu, diulangi lagi lah. Iya. Sebelum itu mungkin saya sedikit nyampaikan, ada programnya kita Bina Insani itu tabungan. Nah, program tabungan belum Saya tadi lupa juga nyampaikan ini. Ini ada kita punya tabungan. Jadi jamaah kalau mau menabung, misalnya nih tahun depan saya mau berangkat atau 6 bulan lagi saya mau berangkat, 2 tahun lagi saya mau berangkat, bisa. Kita punya buka buku tabungan ibadah umrah ini kerjasama dengan bank dan kita tidak mengambil keuntungan di situ.
1 perak kita tidak akan ambil keuntungan. Kita cuman penyelenggara aja. Menyimpankan nih. Jadi karena gini Bang Iwan, jamaah masyarakat nih kalau nabung sendiri nih. Hari ini nabung, besok mungkin diambil lagi. Nah, begitu. Makanya kita buatkan ini, beliau nabung. Kalau memang betul-betul membutuhkan uang tadi, bisa diambil kalau ada persetujuan dari pihak travel. Begitu. Makanya kita buat program tabungan ibadah umrah tadi itu. Ya. Untuk travel, masyarakat memilihnya yang pertama tadi harus ada izin PPIU-nya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih kuatnya lagi, kalau untuk masyarakat memilih travel yang ada sudah akreditasi A-nya, Pak Iwan, itu lebih kuat lagi. Insya Allah itu aman, terjamin sudah insya Allah itu. Makanya tidak semua travel itu ada. Jadi untuk masyarakat himbauannya jangan kita melihat ini murahnya nih. Paket ini murah nih, tapi kita harus juga lihat ini paket hotelnya di mana, apa yang didapatin, perjalanannya seperti apa, dari Jambi kemana. Jangan langsung bagi masyarakat bertanya ke pihak travel bagaimana dalam perjalanannya. Nah, begitu Pak Iwan, untuk himbauan biar masyarakat jangan sampai ketipu sama travel itu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah kan kawan, ya panjang lebar yang disampaikan oleh dua narasumber kita terkait yang saat ini lagi viral, travel umroh yang tanda kutip terindikasi penggelapan atau janji yang tidak ditunaikan yang merugikan banyak masyarakat. Kita dapat pencerahan luar biasa dan mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Satu lagi pesan saya, kalau mau umroh jangan hutang. Benar. Jangan Iya, betul. kalau mau nabung ini bagus. Ini ada niat nabung aja. Kalau memang lebih khawatir ya silahkan yang sudah disediakan oleh Bina Insani. Iya, betul. Mudah-mudahan kita semua dapat satu keberkahan lah ya dalam usahanya, dan travel lain juga dapat keberkahan. Terjadinya suatu hubungan yang sangat indah, tidak ada persaingan, kita semua dapat manfaatnya. Mungkin itu dulu ya. Benar. Terima kasih atas wawasannya Kita Pak Jai. terima kasih udah dikunjungin. Terima kasih. Saya bukan baru pemahaman tentang ini karena lagi viral. Tadi saya ditelepon, Wan, buatkan konten terkait masyarakat yang harus bisa meneliti travel umroh, karena kesian kan nabung lama-lama sudah tua, tahu-tahunya nggak berangkat. Itu saya sangat sedih dan dari hati saya kan saya harus cari narasumber yang kompeten lah menjelaskan yang ini, dan alhamdulillah Bapak Azmi bersedia dan Ustaz Hakim menjelaskan hal semua tadi. Alhamdulillah dan terima kasih kawan-kawan semuanya. Kita tutup ya, izin ya semua ya, izin kepada Bapak Azmi dan Ustaz Hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.